Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'd. Faqad qala Ta'ala karim wa huwa asrofil anbiya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Masjid Jami Darul Taqi yang dimuliakan oleh Allah SWT, seperti pada biasanya setiap ahad malam Senin kita akan taklim. Mudah-mudahan taklim ini untuk membuat kita ibadah kita semakin khusyuk kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan dengan taklim ini menambah ilmu buat kita semuanya, dan kita banyak ilmu untuk kita semuanya, ibadah kita lebih nyaman dan lebih enak lagi karena Allah SWT. Jadi mari bersama-sama kita curahkan salawat serta salam dan ribuan bagi Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya, kita semua yang selalu melaksanakan ibadah baik wajib dan sunnahnya, yang selalu kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW di yaumul kiamat nanti. Dan mereka bersama-sama pada malam ini kita untuk mengirimkan suatu pilihan baik untuk keluarga kita, orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita di dunia ini atau sudah dipanggil oleh Allah SWT, dan juga teman mereka kita yang sedang sakit dirawat di rumah sakit yang tidak diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk sama-sama hadir, yaitu untuk ilmunya, dan juga kepada rekan-rekan kita, teman kita, sahabat yang sedang melaksanakan perjalanan umroh yang diberikan kelancaran, dan juga sampai dalam perjalanan yang kembali berkumpul berjamaah bersama-sama kita. Baik, mari kita untuk bertawasul pada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan tawasul ini, dengan surat berkah ini, kita diberikan sehat oleh Allah SWT, dan segala hajat yang diberikan oleh Allah pada kita dikabul hajat kita di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah SWT ke bulan Ramadan yang akan datang, insya Allah. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa alihi wa alihi wa alihi wa alihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi lana wa li walidayna amin. Demikian alhamdulillah kita ditemani dengan kedua PKM Masjid Bangkit, Bapak Yaya dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan pada malam ini kita diberikan ilmu yang baik oleh Allah SWT. Pada Bapak Sri waktu dan juga tempatnya Balai Dalam Sekolah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matis sihat wal afiyah walladzi amarna bil ibadah wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin mukarramun, para sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak, Saudara, jamaah
Masjid Jami Darul Muttaqin, khusus Ketua DKM Masjid Darul Muttaqin Bapak Yoyo, abang saya Bapak Ading Sukma yang alhamdulillah pada malam hari ini ikut hadir bareng kita. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehat badan kita, berkah dunia selamat akhirat kita. Amin, amin, amin. Alhamdulillah malam ini kita masuk malam ke-17 bulan Rajab 1445 Hijriah. Bulan Rajab adalah bulan penuh ampunan, di mana bulan Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, upayakan di bulan Rajab ini perbanyak istighfar Rajab, perbanyak sholawat, perbanyak doa. Saya kalau di masjid saya itu habis maghrib baca istighfar Rajab, Rabbik firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Jadi habis maghrib teh saya mah kalau sono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung baca Rabbik firli warhamni wa tub alayya sab'ina marrah 70 kali setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Satu terangan barang siapa yang istiqomah baca istighfar Rajab ini dari mulai pertama sampai hari terakhir bulan Rajab, maka begitu keluar bulan Rajab Allah ampunkan sebanyak apapun dosa dia. Seandainya dia meninggal, maka kulitnya takkan tersentuh api neraka. Banyak tuh. Yang kedua, perbanyak sholawat. Di sungai itu ada satu sungai yang sangat manis, lebih manis dari madu, lebih bening daripada yang ada. Sampai Rasul nanya Jibril, untuk siapa sungai yang nikmat ini, sungai yang indah ini? Kata Jibril, liman sholla alaika fi Rajab, untuk orang yang banyak baca sholawat di bulan Rajab. Makanya di bulan Rajab ada amal khusus, sholawatnya ada. Saya bawa buku ini, isinya sholawat tentang Rajab. Nanti kalau mau ada 2 biji, cuman ada maharnya 10.000 bakar Rajaban saya. Ada ini isu spesial istighfar Rajab dan sholat di Rajab. Baca kapan aja bacanya mah, mau langsung hatam atau dituntut silahkan. Kalau mau ada, cuman ada mahar 10.000 bakar Rajaban di Bais Talim saya. Bapak, kita lanjutkan majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu ayyajlisa ba'da sholati liya'tiya bidzikri wa du'ai. Wa yusannu, dan disunahkan ayyajlisa, duduk sejenak, ba'da sholati, setelah melaksanakan sholat, liya'tiya, untuk mendatangkan, untuk melaksanakan bidzikri, dengan zikir, wa du'ai, dan doa al-waridaini, yang termasuk ba'da sholati, setelah sholat. Maka sunnah habis sholatnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, duduk sebentar, duduk sejenak, jangan langsung Allah atas jalan. Duduk dulu, paling berapa menit sih Pak kita dikir? Berapa lama sih kita untuk berdoa? Nggak lama, paling lama 5-10 menit sampai doa selesai. Kalau di kampung Sunda itu habis la ilah itu ada sholawat, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waqil ba'da maghrib subuh. Di kampung saya masih ada Pak. Setelah doa tadi la ilaha illallah, doa ada sholawatnya, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Masih ada di kampung saya Purwakarta. Kalau di Bekasi udah nggak ada. Nah, wa yusannu, sunnah duduk sejenak atau ba'da sholat, setelah sholat duduk, untuk liya'tiya, untuk melaksanakan dzikir wa doa, dan doa, untuk dzikir dan doa al-waridain, yang termasuk ba'da sholat, li'anna tarokal dalika jafwatun i'radun, karena sesungguhnya barang siapa yang berpaling, yang meninggalkan li'anna tarokal dalika, barang siapa meninggalkan dzikir dan doa setelah sholat, jafwatun dan berpaling, kabur, i'radun, dia kabur, bain abdi orobi, antara hamba dan dari Tuhannya. Jadi artinya ketika kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung
berangkat ya pergi ya tanpa dikir, tanpa doa. Soal itu seolah kita kabur dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu keterangan itu saya pernah baca, man taraka wirdan fahuwa kirdun. Barang siapa yang meninggalkan wiridan setelah sholat fahuwa kirdun, maka dia monyet. Guru saya pernah guru saya pernah tuh cerita, ada orang setelah Rasul begitu, ada orang setelah sholat tidak wirid lagi. Umar marah. Ditanya, kenapa Umar marah? Bahwa kita dia monyet ya Rasul, bukan orang tuh. Saking abdul. Wali anna doa mustajabun ba'da sholati. Karena sesungguhnya doa mustajabun, sangat mustajabah ba'da sholati, setelah melaksanakan sholat. Kenapa doa setelah sholat itu mustajabah? Karena kita sedang dekat dengan Allah, Pak. Tidak ada orang yang lebih dekat dari Allah kecuali orang yang sudah melaksanakan sholat. Kepala kita paling mulia, paling berharga. Maka kepala kita mau diisi rambut dirapi-rapin, muka di glowing-glowingin, bersih-bersihin. Kenapa muka ini yang paling terhormat? Bahkan kalau kita bicara kepala di barah, bahasa gua dipitrain dengan barah. Kenapa? Kepala paling mulia. Tapi ketika sholat, kepala yang mulia sujud menyembah Allah, mencium tanah. Tanah datar yang paling rendah, tempat diinjek oleh kita. Tapi ketika sholat, kepala pun sujud, tunduk. Artinya kita tunduk atas perintah Allah. Maka pantas sujud itu, jidat nggak boleh terhalang rambut, nggak boleh terhalang songkok, nggak boleh terhalang apa-apa, nggak boleh terhalang sorban, terus murni terbuka untuk menandakan bahwa kita sedang sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas ridho. Hanya sedang dekat, gimana dekat Pak kita orang sholat dengan Allah. Dari pertama Allah Akbar, kita doa iftitah, Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira. Itu kita memuji Allah. Berpasrah daripada Allah. Sedang mengagungkan Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini kan kita memuji pada Allah. La syarika, tidak kanca, tidak sahabat, tidak sekutu. Itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya habis salat doa, mustajab doa. Ustaz, saya nggak bisa doa Arab, doa kita ke. Kalau sendirian, kalau sini udah bahasa. Saya Pak kalau habis sholat sunat, misalnya sholat malam, sholat duha atau sholat sunat yang lain, itu bahasanya bahasa Sunda, bahasa kita ke. Ya Allah, ampunkan dosa saya. Ya Allah, Engkau tahu pribadi saya. Engkau tahu yang saya butuhkan. Engkau yang tahu hajat saya. Maka tak menyampaikan pun, tak ngomong pun, Engkau tahu hajat saya. Maka kabulkan ya Allah. Bahasa kita aja biar lebih gampang. Asal sholatnya bahasa Arab dan bahasa Indonesia sholatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla minas sholati, dan bahwa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza salam, ketika salam minas sholati, dari salatnya, qala, maka berkata Rasul, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sering kita baca. La ilaha illallah wahdahu la salasa marrat, 3 kali, bahkan ada 7 kali. Apa artinya? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu, maha tunggal, la syarika, tiada sekutu bagi Allah, lahul mulku, lahu bagi Allah, al mulk, kerajaan, semua kerajaan milik Allah, walahul hamdul, semua puji milik Allah. Kita sedang memuji, berpasrah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholatnya kita memuji Allah, di luar selesai sholat kita mengagungkan Allah, mengesahkan Allah. Allah paling resep Pak kepada orang yang suka mengesahkan Allah. Makanya surat yang paling agung dalam yang sering baca, qul huwallahu ahad. Banyak orang-orang non-Islam itu masuk Islam dari kalimat qul huwallahu ahad. Irina Handon itu seorang biarawati, ketika adu argumen dengan pendetanya, itu kalah, tidak bisa menerangkan tentang keesaan Tuhannya. Sampai Irian Dono menemukan sebuah surat
Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam pewayangan disebut merah dalima. Tuh, dalam pewayangan disebut merah dalima. Orang yang punya merah dalima sakti mandraguna, jagoan. Kenapa? Karena semuanya sudah bergantung pada lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah dalnya 5. Orang sudah baca, udah punya dalima, udah hebat. Kenapa? Semuanya sudah berpasrah kepada Allah. Subhanahu tempat bergantung. Aku tidak pernah menggantungkan kecuali pada Allah. Udah berpasrah. Apapun masalahnya bergantung kepada Allah, tidak pernah bergantung kepada makhluk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tata wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Ini sering baca kalau kita habis sholat ya. Rawahu Syekhani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sabbah, barang siapa yang bertasbih sabbah dubur kulli sholatin, setelah melaksanakan sholat. Dubur itu belakang. Makanya dalam bahasa Arab itu ada kalimatnya sama, tulisannya sama, tapi artinya bisa lain. Ini dubur kulli sholatin, di belakang sholat, artinya selesai melakukan sholat. Kalau dalam fikih lain, kentut itu rihun yakhruju min duburin, angin yang keluar dari dubur. Artinya apa tanda anus kita, dubur. Ini dubur kulli sholatin, di belakang, sableng, tapi artinya setelah menyelesaikan sholat. Maka ketika ada orang kiai dari Bandung mengartikan al-qari'ah itu artinya membaca salah. Kalau qiraatu pakai hamzah membaca, kalau pakai ain itu kiamat. Kayak kan nikmat sama nikmah lain. Nikmat qaf itu musibah, penyakit, bencana. Kalau nikmah anugerah. Qiraatun pakai hamzah itu membaca. Kalau pakai ain kiamat. Tuh, makanya jadi dalam itu kata saya salah mengartikan, karena al-qari'atu itu pakai alif, pakai ain tulisannya. Al-qari'atu mal-qari'ah, pakai ain bukan pakai alif. Kalau pakai alif bisa membaca, tapi ain lain. Makanya ini termasuk min dubur kulli sholatin, setelah di belakang sholat. Artinya setelah menyelesaikan sholat, setelah melaksanakan sholat. Dubur, pada artinya tulisannya sama dengan tadi. Rihun yahruju min duburin, angin yang keluar dari dubur. Kalau kata sen kentut, duburin sama, dubur itu belakang, lubang belakang. Makanya jangan mengartikan, kalau mengartikan bahasa, lihat syakul kalamnya, lihat depan belakangnya. Man sabbahallahu dubur kulli sholatin salasan wa salasina, barang siapa bertasbih setelah melaksanakan sholat salasan wa salasina 33, wa hamidallah, dan memuji membaca alhamdulillah salasan wa salasina 33, wa kabbar, dan bertakbir Allah pada Allah salasan wa salasina, summa qala, terus diakhiri itu berkata tamama mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai wa ala kulli syai'in qadir. Nah, kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33. Bapak tasbih. Nah, tasbih itu sebab bukan tasbih itu cuman apa, alat hitung. Bapak yang megang puter depan itu namanya alat hitung. Kenapa alat hitung? Pan tasbih subhanallah, baca pegangan itu. Alhamdulillah, pegangan itu. Allahu akbar, pegangan itu. Ya, Bapak sholawatan Allahumma shalli ala Muhammad, pakai itu. Artinya itu alat hitung doang. Tasbihnya mah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini tasbihnya. Cuman kan identik dipegangnya tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Salasan wasan 33. Terus akhir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Akhir itu. Apa kata Rasul? Gufirat lahu khotoyahu wa in kanat misal zabalil bahri. Diampunkan semua dosa-dosanya wa in kan, walaupun ada dosa itu misal zabalil bahri, seperti budah di lautan. Budah lautan banyak banget. Sebaik itu dosa kita, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Tapi tentang dosa kecil, dosa yang kudu taubat, Pak. Kalau dosa besar, dosa zina, dosa mabuk, dosa ini itu mah taubat dulu. Dosa kita yang nggak sengaja, diampunkan. Ya minimal dalam satu keterangan ada. Man qala la ilaha illallah salasa marratin kanat lahu kaffaratun lidzunubi asabahu fi dzalikal yaum. Barang siapa yang berucap la ilaha illallah 3 kali dalam sehari, kanat lahu kaffaratun, maka la ilaha illallah yang dia baca kaffaratun menjadi kiparat. Menjadi kiparat dosa kita. Asabahu fi dzalikal yang kita kerjakan di hari itu. Makanya upayakan maghrib subuh mah. Maghrib subuh tambahin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beberapa ya sekemampuan kita. Kalau saya Pak, kalau saya pribadi itu subuh nih, kalau saya masuk subuh itu istighfar 100, la ilaha astagfirullahaladzim 100, la ilaha 100 pribadi. Tapi kalau mesin jangan, kalau jauh jangan, kelamaan. Ampunkan dosa-dosanya. Makanya Ustadz cuma la ilaha doang, iya. Jangan nganggap enteng ucapan, Pak. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Dulu ada seorang tukang maksiat, Pak. Di akhir hayatnya dia yang 7 batu. Setiap batu dia baca la ilaha illallah, taruh. Pegang itu la ilaha illallah, taruh. Sampai 7 la ilaha illallah. Pas ke-7 meninggal. Dosanya banyak, maksiatnya nggak kehitung, sholatnya kagak. Tapi akhir hayatnya Allah kasih hidayah, taufik. Sehingga ketika malaikat berbutan, itu si orang lemparkan ke neraka, Pak. Begitu lemparkan ke neraka, pintu neraka ada yang ngebagel, sehingga pintu neraka tertutup. Sehingga si orang ini nggak bisa masuk ke neraka. Lemparkan satu lagi sama, menutup. Bentar satu lagi sama, menutup. Sampai pintu 7 pintu neraka tertutup, ada yang ngebagel, Pak. Nutup semuanya. Malaikat lapor, Rob, ini orang ibadahnya kagak, sholatnya kagak, ngaji apalagi, maksiatnya banyak, jinahnya banyak, tapi pintar semua nolak. Kenapa? Kata Allah, ketika di akhir hidupnya dia menyesal sampai megang 7 buah batu, dia bersaksi la ilaha illallah. Maka jangan heran Bapak kalau jarah-jarah di atas makam banyak batu-batuan, ya. Apa namanya, banyak batu-batu itu mungkin batu atap atau mungkin sudah dibacakan. Makanya salah satu nenek saya itu ketika meninggal dalam bantal itu isinya batu kerikil, Pak. Kata nenek-nenek meninggal orang warisin sawah ke rumah yang bagus, warisin batu sebantal, Pak. Ternyata atakoh dia. Jadi ketika dia nganggur baca la ilaha illallah, taruh la ilaha illallah, taruh la ilaha illallah 70.000 12.000 la ilaha illallah. Atakoh sugro namanya. Makanya Bapak boleh sendiri kalau misalnya kita nganggur-nganggur batu kerikil putih la ilaha illallah. Niat kata ya Allah, sejak niat atakoh sugro untuk diriku sendiri, boleh. La ilaha illallah. Kalau atakoh kurban kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atakoh namanya 70.000 kulhu. Nggak sekaligus, misalnya hari ini nganggur dapat 100, 200, terus kayak sampai 12.000 la ilaha illallah. Maka insya Allah kita bebas. Atakoh itu pembebasan. Makanya jangan ngucapin
cuman gara-gara ucapan la ilallah, jangan. Kenapa? Ucapan itu bermakna mahal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idan sorofa min sholati istaghfaro salasan. Dan ada Rasulullah SAW itu idan sorofa, ketika saya sholat min sholat, dari sholatnya istighfar Rasul salasan 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, silakan. Ada yang macam astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bila ada astagfirullahaladzim li wa liwalidayya wa jami'il muslimin, ada astagfirullahaladzim, astagfirullah, silakan. Itu macam-macamnya dah. Jangan mempermasalahkan istighfar yang bagaimana istighfarnya. Istighfar banyak. Waqala, terus berkata Allah mantas salam meminkas salam wa ilaikal salam tabarak rabbana wal yadal jalalikum. Nah, posisi kita sebenarnya di sini baru berubah. Ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus astagfirullahaladzim 3 kali, la ilaha illallah wa la syarikalah, Allah majirna minanar, subuh 7, maghrib 7. Kalau maghrib 7, kalau mantas salam baru berubah dari ayat ke duduk sila. Kalau belum antas salam, gue diem dulu Pak, gue suruh tahiyat akhir. Upayakan. Kalau bisa mah, kalau masih kuat mah, asam urat kita megangnya Pak, ya asam urat kita masih kuat nih, misalkan masih kuat duduk tahiyat akhir, udah duduk tahiyat akhir dulu. Saat Allah mantas salam baru berubah. Kalau bisa, Ustaznya kuat kan kita mah udah sepuh, ya berubah nggak apa-apa. Cuman abdulnya sampai Allah mantas salam. Wasuila, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu du'ai asma'u ayu aqrabu ila ijabati. Qala jawabul laili wa dubura sholawatil maktubati. Suila, ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayu du'ai, tentang doa, asma'u yang dengar, ayu aqrabu yang lebih dekat, yang lebih didengar, yang dekat dikabulnya doa kita. Kalau kata ya Rasul, kapan sih doa kita yang gampang diijabah, yang gampang dikabulkan, yang gampang diterima Allah? Maafkan kita sering doa, tapi kadang-kadang doa kita kapan? Maaf, doa itu nggak, Pak, doa itu nggak kayak orang makan cabai, hari makan seketika pada enggak. Doa itu proses. Lihat dulu siapa yang doa, apa yang doain, lihat dulu. Oh, Allah nggak mustahil, dia nggak mustahil. Tapi lihat dulu kira-kira kuat nggak doanya, lama istiqomah enggak. Kadang-kadang kita doa buat 3 hari nggak dijawab, udah terus frustasi, berhenti doanya. Tuh tanya Rasul, doa apa sih, kapan sih waktunya agar itu mudah dijawab, gampang dijawabnya? Qala, Rasul menjawab, jawaban laili, di pertengahan malam. Tuh. Wadubur sholawatil maktubati, dan selesai melaksanakan sholat yang 5 waktu. Tengah malam bangun doa sama Allah. Jadi kalau orang-orang tidur kita doa. Bahkan pernah saya terangin, salah satu orang yang akan mendapatkan naungan Allah itu orang yang berwudu di tengah malam, menyempurnakan wudunya. Jam 2 bangun, jam 1 bangun, orang terjepus, cuaca dingin, kita menyempurnakan wudhu kita. Belum sholatnya, baru wudhu doang. Baru wudhu doang, sempurna wudhunya. Padahal dingin, musim hujan. Tapi sempurna wudhunya. 3 kali semua pas, soheh wudhunya. Ini salah satu orang yang akan mendapat naungan Allah di yaumil qiyamah nanti. Masya Allah. Ini baru wudhunya, belum sholatnya. Makanya tengah malam doanya, ya artinya jam 3, jam 2, jam 3, jam 4. Ya kalau doa siang belum apa, yang artinya bukan nggak mustajab, pasti dijawab, pasti dengar baik. Cuman kan lain, dikata orang terlihat tidur, kita doa. Dikata orang sibuk kerja, kita doa. Makanya duha dan tahajud itu sangat hebat. Kenapa? Jam 8, 9, 10 orang sedang sibuk nyari kerja. Orang sibuk di pasar jualan, orang sibuk usaha. Tapi kita duduk sujud sama Allah, Allah suka. Makanya mudah digampangkannya.
Udah jawab doanya. Wa duburu sholawatil maktubati, dan setelah saya melaksanakan sholat 5 waktu. Ini pertanyaan yang disampaikan Bapak yang biasa. Ya, itu yang bisa kemarin nanya ini, yang nanya ini. Ustaz, kan sholatnya iya. Artinya setiap orang sholat pasti doa. Ustaz, kamu itu nggak perlu doa lagi deh, terserah. Tapi disunahkan kita doa. Tadi ketika kita berpaling, meninggalkan duduk sejenak untuk doa dan zikir, kita termasuk orang yang kabur dari Allah. Walaupun benar sholat sebenarnya doa. Kan kemarin saya bilang, setiap orang sholat pasti doa, tapi nggak semua orang doa sholat. Nah, habis sholat kita udah sama Allah, ditambah. Tapi kalau sholat dalam sholat Pak, kita sholatnya khusus doanya. Termasuk Pak disunahkan kita habis tahiyat fil alamina innaka hamidum majid. Disunahkan tuh Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal makhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika. Nah, yang dianjurkan nih. Allahumma inni a'udzubika min adzabil 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal matu wa min fitnatil masihid dajjal. Ini nih yang penting mah. Maka habis tahiyat bil alamina innaka hamidum majid. Kalau sholat sendirian mah, kalau saat ijab imam nggak terlama baca. Ya minimal Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ini satu nih. Kenapa? Kubur tepa paling dahsyatnya kubur. Maka ketika Syekh Ibrahim bin Adham itu orang kaya, Pak Raja. Syekh Ibrahim bin Adham ini seorang raja kaya raya, seorang hidupnya enak, ditinggalkan kerajaannya, ditinggalkan baju kebesarannya, ditinggalkan tempat tidur yang enaknya. Kenapa emangnya? Li'anal qabru, sesungguhnya kubur itu muhisan, sangat menakutkan. Tidak ada tempat yang paling menakutkan kecuali kubur. Makanya Umar bin Khattab ketika Rasul menerangkan tentang neraka nggak nangis, enggak. Tapi ketika Rasul menerangkan tentang siksa kubur, Umar bin Khattab nangis. Ditanya, ya Umar, kenapa engkau ketika mendengar kubur kau menangis, ketika mendengar siksa neraka nggak nangis? Apa tuh Umar? Di neraka mah saya sendirian. Ada si A, si B, si C, si D, banyak orang-orang neraka. Dia banyak orang, bukan kita doang Pak. Baik artis Pak, banyak. Artis-artis yang kita nggak ketemu kan, neraka cuma ada sedang sisi Allah. Banyak Pak. Kalau di kubur mah sendirian, masuk sendirian, udah. Makanya begitu masuk alam kubur, begitu malamnya, malam pertamanya datang namanya Sujau Akro, datang yang namanya Harisun, datang nyamperin kita. Tatkala kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, tatkala kita tidak ada hasil ibadah, maka situ menyeramkan. Sampai kapan? Sampai terjadi kiamat. Bukan sehari 2 hari, bukan sehari 2 seminggu 2 minggu, sampai kiamat. Dibangkitkan baru hilang kubur, datang banjir. Data alam yang lainnya, di situ belum selamat juga. Makanya ketika kuburnya selamat, kosongnya tenang. Makanya doa ini, minimal ini. Kalau kelamaan nanti, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu. Min azabil qabri. Siksa kubur. Ya, minimal ini. Wa min fitnatil wal mamati. Fitnah hidup, wanita kematian. Wa min azabin nar, dan siksa api neraka. Ini, ya Allah, kalau kita dengar cerita, Bapak gini ya, ketika tidur sendiri di rumah, kosongan pikiran, andai kita meninggal seorang diri, Pak, itu hati nggak mau diem Pak, gelisah. Coba pas sedian kamar, tidur, mati lampu,
bayangkan ketika kita meninggal, tidak ada anak istri kita sendirian, sementara kita tidak punya apa-apa. Lapar ya lapar, haus ya haus, dingin ya dingin, takut ya takut, bercampur situ. Subhanallah. Nggak ada yang nolong kita. Makanya yang paling menakutkan kubur. Doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal min adzabin nar, dan siksa api neraka. Masya Allah. Wa min fitnatil masih dajjal disabad. Yang saya dengar biasa Pak Ading kalau imam baca itu terus. Karena memang takut harus Pak. Cuman kalau saya kadang kelamaan saya. Padahal nggak lama Pak, nggak lama. Apa dari awal mah? Kalau awal Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asratu wa ma asrabtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lamaan tidur. Lamaan. Mau gue keburu-keburu apalagi bagol tarawih. Wah, Kadang-kadang kalau yang makan nggak tahu, Dibilangin tidur saat. Dibilangin tidur saya gitu. padahal mah, apa namanya, Padahal dianjurkan Pak. banyak doa itu. Bahkan lah sujud pun pas sujud di sujud salat itu, sujud terakhir itu perbanyak. Makanya Rasul perpanjang sujud akhir dalam salat. Makanya boleh baca Robbi firli warhamni wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Bapak sujud terakhir nih, subhan rabbi ala yang ditambahin Robbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Faghfirli ya ghufar. Boleh, silakan. Jamaah darul doang sih. Tuh. Wa yakunu kullun minhuma sirran lakin yajharu bihi ma imamun. Nah, doa dikir teh sirran, pelan, lakin tetapi yajharu, dikencengin, bihima dengan dikir dan doa siapa? Imamun, imam mah wajib kenceng Pak, sunnah kenceng. Untuk apa? Yuridu ta'lima ma'mumina, untuk ngajarin si makmum. Kalau bapak mah astagfirullahaladzim, imam mah wajib kencengan dikit, makanya pakai speaker. Kenapa? Khawatir ada makmum orang belum biasa nggak apal. Kalau imam sering baca mau lama-lama apal. Ya, makanya itu imam teh wajib kenceng, bukan balik doang. Assalamualaikum, balik ke melatat, bukan begitu. Baca kencengan biar makmum apal. Bayangin kalau misalnya Pak Ading malam sana mau gua baca apa gini? Ya kalau mau membahas ini bapak apa semua? Iya, kalau bisa, kalau yang lain nggak bisa, ini Ading ngomong apa Ading ya? Tuh, makanya imam wajib kenceng itu ngebimbing ngajar. Ini yang belum hafal. Maafkan yang datang nggak hafal semua Pak. Ya, oke yang biasa hadir hafal. Kan ada orang baru mau sholat, baru beliau sholat, baru dapat hidayah. Kita doanya kecepak-kecepak. Ya, kata kamu, gua mau nyutin nggak bisa. Gua mau diem kayak orang baca udah dia itu masuk kabel mah. Imam wajib umum. Kalau sendirian boleh sebagai imam, silakan. Tapi itu wa yakunu yukullun minhu masirran. Ada kedua itu dikira sirran pelan. Lakin tetap yajharu kencengin bihima dengan dikira siapa? Imamun, imam. Tuh, imam makmur kenceng sambil maksudnya ngajarin si makmum. Takut si makmum belum bisa, kan nggak mungkin imam nggak bisa, imam pasti bisa. Maka si makmum ajarin balik sunnah ya, balik sini tuh antas salam main kasar kapan si imam lama makmum kan, oh iya salam tuh terus salam ya doang tuh minimal apa sih imam, oh iya ada antas salam jadi nih. Subuh ikut denger, maghrib ikut denger, isya ikut denger, lama-lama apal Pak. Maaf, di ibu saya banyak ibu-ibu hafal Yasin, tapi ketika baca nggak bisa. Buruknya. Kenapa saya buktiin? Ibu saya tes, bukan tes, pelajaran tajwid, baca Quran,
ketika baca Anas, Fatihah, apalak, bis apal. Kul a'udzu birabbil, tujukan kemana, bacaan kemana. Pas tidak aja deh, ibu deh, Ustaz suara diserak, ya besok aja. Bu baca, Ustaz laga Pak Puyeng ketahuan gak baca suara ini. Alasan doang. Ya pertama Anas mah datang, kutak. Ustaz saya baca ke depan. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dia tujukan ke bawah, baca di atas. Masya Allah. Arti apa? Biarin nggak apa aja, biarin nggak bisa baca aja. Yang penting bisa ikut. Artinya mereka nama ilmu, doa, wiridan dia. Si imam baca kenceng. Tadi maknanya akan mau kita apal. Apa? Biar nggak bisa baca aja. Yang penting kan kalau apa materi sedia ikut-ikutan. Sub apalagi sudah bisa nanti belajar langsung untuk membacanya. Yuridu ta'limi makmina agar bermaksud mengajarkan makmum. Pain ta'lamu sarrodalika datu. Kalau sudah diajar semua, beres. Hanya, apalagi kalau sudah dia hafal baru belajar. Pading kan belajar apa Ustaz? Pengen belajar bahasa sholat, apalagi begitu mah. Ya minimal bari apa namanya? Bari sholat, bari ngajarin, bari belajar. Insyaallah hafal. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua kemudahan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu kurang lebih menit. Ini kalau ada yang mau ini. Ya. Bacaan terus saya tambahin lagi. Itu nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa. Dipilih wangi ya. Nggak apa-apa. Doa itu mah doa bukan apa-apa. Kerja teman Robi pilih kami minta tolong boleh silakan aja. Bacanya ini Pak, bacanya waktu sujud di dalam wirid maksudnya di dalam sujud. Enggak, kalau yang 7 itu habis ba'da sholat maghrib, ba'da sholat subuh, ba'da sholat. Ya kalau 7 tadi itu boleh memperpanjang itu doa apa yang kita bisa selama urusan bisa kalau tidak silakan. Artinya memperpanjang sujud satu agar lebih afdal dari kita masuk. Sudah apa ditambahin apa? Pendapat dari Ustaz perbanyaklah berdoa, tapi jangan berdoa berbanyak. Gimana maksudnya? Berbanyaklah berdoa, tapi jangan doa diperbanyak. Ada Berbanyaklah doa harus. Ini kalimat hampir sama. Apa perbanyaklah berdoa, tapi jangan doa diperbanyak. Atau gimana mas? Wow, bukan ini bahasa itu. Yang ngomong itu, makanya gimana? Makanya memperbanyak doa kita kan sudah memperbanyak doa. Sebab setiap langkah itu bapak pakai baju pun ada kan? Bapak buka baju, bapak ibu masuk kamar mandi, kan di kamar mandi ada setan, ada kendala kita kan ada banyak. Wallahu la ilaha illa huwa kita apa namanya? Pakai baju ada doanya, melepas baju ada doanya, bapak berbiasa ada doanya, bapak kamar mandi ada doanya, bapak tidak ada doanya. Makanya ini doa apapun ada doanya, makan, minum, tidur, bangun tidur, makan, mau minum, ada doanya. Masih setiap langkah kita ada doanya, masuk rumah, keluar rumah, semua ada doa. Makanya perbanyak kok benar. Jangan perbanyak. belum ngerti. Ya saya kasih. Ini ada doa sholawat rojak. Kalau yang mau silakan. Cuma di mana sebenarnya kalau mau ada biji. Mau? Ini gambar. Gampang juga tuh. Ini masih digajar. Tampil. Ada berapa ya Pak? Itu banyak doa di bulan Rajab.
istiqbalnya suatu insya Allah apa namanya kita harus kerja sebab Rajab ini bulannya istighfar dan bulan sholat. Semoga Allah panjang umur kita sehingga kita berkah bersama kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب اغفر لنا آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا واصل مقاصدنا يا رب العالمين Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah amin. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pelajaran fikih atau belajar sholat dan mudah-mudahan jadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.